Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki yang berarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan topik 10, yaitu pengujian data kuesioner. Untuk uji hipotesis, pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi itu adalah X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara yang pertama itu ada analisis regresi linear berganda, yang kedua itu ada pengujian parsial atau uji statistik P, dan ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Kemudian ada uji koefisien determinasi atau R-square dengan analisis regresi linear berganda. Untuk analisis regresi linear berganda, menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor yang dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas itu dependen. Untuk persamaannya itu ada Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E. Di mana Y adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS, alfa adalah nilai konstanta, beta 1 adalah koefisien variabel X1, beta 2 adalah koefisien variabel X2, X1 adalah kemandirian belajar, X2 adalah motivasi berprestasi, dan E adalah error atau variabel pengganggu. Nah, di sini adalah bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini ada kemandirian belajar itu X1, kemandirian berprestasi itu X2, kemudian berpengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Untuk pengujian uji simultan atau uji F dalam analisis regresi linear berganda, menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, ini adalah rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Yang pertama itu ada H0, di mana hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan untuk H1, di mana hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Untuk tingkat signifikasinya itu masih sama 0,05. Di sini rumus untuk uji simultan mencari F tabel itu di mana K titik koma N dikurang K. Keterangannya ini N adalah jumlah sampel yang digunakan, K adalah jumlah variabel independen, dan tingkat kepercayaan penelitian itu 0,05. Nah, untuk uji statistik F ini ada dua. Yang pertama itu berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, dan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Nah, untuk uji T dalam analisis regresi linear berganda ini, menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Untuk uji signifikasi T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Nah, untuk rumusan hipotesisnya ini, di mana H0, hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan untuk H1, di mana berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y dan tingkat signifikasinya itu 0,05. Di sini rumusan untuk uji T ini ada mencari T tabel di mana alfa dibagi 2 titik koma N dikurang K dikurang 1 atau degree of freedom yang residual. Di mana alfa ini tingkat kepercayaan penelitian itu ya masih sama, alfa sama dengan 0,05,
Dan untuk N ini jumlah sampel yang digunakan, untuk K ini jumlah variabel independen, dan degree of freedom ini adalah derajat kebebasan nilai residual. Nah, untuk pengambilan keputusan uji T ini sama, ada dua, berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, dan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Nah, di sini ada juga uji koefisien determinasi atau R kuadrat dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model maupun menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, untuk pengambilan keputusan ini kita bisa lihat nanti di tabel model summary pada kolom R² dan adjusted R². Untuk nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R². Nah, untuk pengambilan keputusannya seperti ini. Jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen terhadap, semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jika sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R² bernilai positif. Catatan, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R² bernilai minus atau negatif, maka tidak dapat pengaruh pada variabel X dan variabel Y. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya. Di sini kita masih pakai data yang sama, data yang seperti kemarin. Langsung kita ke pengujiannya. Itu pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Kemudian dependent ini kita masukkan yang variabel Y atau prestasi praktikum SPSS, dan dependent ini kita masukkan yang variabel X1 dan X2. Nah, untuk statistik masih sama seperti kemarin. Plots juga kita kosongin aja, save juga kita kosongin, langsung aja kita klik oke. Nah, ini dia adalah hasil outputnya. Sebelumnya kita lihat dulu ke PowerPoint. Nah, di sini kita lihat persamaannya di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke output. Nah, di tabel koefisien di sini nilai konstantanya itu 7,784. Berarti nilai Y-nya itu 7,784. Yang mana menyatakan bahwa variabel independen kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan, yang berarti makin meningkatnya variabel X1 dan X2 akan berpengaruh ke prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini adalah beta 1 atau koefisien variabel X1. Kita lihat lagi di hasil output. Di sini kita lihat betanya untuk kemandirian belajar ini atau X1 ini adalah 0,372 dengan nilai signya itu 0,00, yang berarti analisisnya yaitu variabel kemandirian belajar menunjukkan adanya pengaruh terhadap aplikasi praktikum software SPSS dan mempunyai pola positif yang bisa dilihat angkanya di sini yaitu 0,372. Yang dimana semakin tinggi kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Yang berarti nilai 0,372 ini berpengaruh besar terhadap kemandirian belajar. Nah, selanjutnya untuk X2 atau beta 2 di sini adalah koefisien variabel X2. Nah, di sini itu kita lihat
menghasilkan angka 0,557, di mana analisisnya ini variabel motivasi berprestasi menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS, di mana semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini pengaruhnya itu adalah 0,557 ini itu sangat berpengaruh dan dia itu bernilai positif. Nah, untuk persamaan yang terakhir ini ada persamaan di mana E-nya adalah error atau variabel pengganggu. Sekarang kita lihat di data outputnya. Di sini kita bisa lihat bahwa standar errornya itu 1,390, yang berarti seluruh variabel akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang memiliki tingkat variabel pengganggu sebesar 1,390. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian uji F atau uji simultan. Sebelumnya kita ke PPT dulu. Nah, di sini untuk rumusan hipotesisnya, di mana H0 itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Dan untuk X1, di mana hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan mempunyai tingkat signifikansi itu masih sama 0,05. Nah, di uji statistik F ini ada dua pengujiannya. Yang pertama ini berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, di mana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, yang kedua ini ada berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS, di mana jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, yang pertama ini kita akan mengambil keputusan dengan nilai F hitung dan F tabel. Untuk mencari F tabel, kita ini mempunyai rumus yaitu K titik koma N minus K, di mana N ini adalah jumlah sampel yang digunakan dan K itu jumlah variabel independen. Nah, untuk N kita bisa lihat di datanya di sini berjumlah 171, maka kita bisa hitung K ini adalah 2, N ini adalah 171 dan K ini adalah 2, berarti kita akan mendapatkan hasil 2,169. Sekarang kita lihat di tabel F. Di tabel F itu N1-nya adalah 2 dan N2-nya adalah 169. Kita cari 169. Oke, ini 169 mempunyai angka 3,05. Nah, untuk nilai F hitungnya kita bisa lihat di data output. Di sini untuk nilai F hitungnya itu kan 99,450. Sekarang kita kembali dulu ke PPT di sini. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa F hitung ini lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, hipotesisnya itu H1 dan H0 itu ditolak, yang berarti H1 itu adalah parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Selanjutnya, berdasarkan nilai sig ini, kita lihat di hasil outputnya. Kita bisa lihat di tabel ANOVA di sini bahwa nilai sig-nya itu 0,000, di mana 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan hipotesisnya adalah
yang diterima yaitu H1 adalah parsial atau individu yang berpengaruh terhadap variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Kemudian kita kembali ke output. Nah, di sini prediktornya itu kan ada motivasi berprestasi dan kemandirian belajar yang secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana variabel dependennya itu adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji T. Kita akan lihat di tabel koefisien di sini. Di sini nilainya itu terpisah, yaitu antara X1 dan X2 mempunyai nilai yang masing-masing atau nilai sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke PPT. Nah, di sini ada dua pengujiannya. Yang pertama itu berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, dan yang kedua itu berdasarkan nilai signifikasi. Yang pertama ini kita akan menguji ini dengan nilai T hitung terlebih dahulu. Rumusnya itu untuk mencari T tabel alpha dibagi 2 titik koma n minus k minus 1 atau degree of freedom residual, di mana alfanya ini adalah 0,05, n-nya ini 171, k-nya ini 2 dan dikurang 1. Alfanya ini kan 0,05 ini dibagi 2 akan menghasilkan angka 0,025 titik koma 171, 2, dan 1. Dan hasil akhirnya itu akan mendapatkan nilai 0,025 titik koma 168. Sekarang kita kembali ke hasil output. Di tabel koefisien, di kolom T, di sini untuk X1 ini mempunyai 5,648. Nah, sekarang kita lihat ke tabel T. Nah, di sini itu kita lihatnya 0,025 titik koma 168. Sekarang kita cari dulu di degree of freedom-nya itu 168. Sebentar. Nah, ini dia 0,25. Oke. Berarti mempunyai angka 1,97419. Kesimpulannya adalah di sini kan T hitungnya itu kan 5,648 dan T tabelnya itu 1,97419. Yang berarti T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka kesimpulan itu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan untuk hipotesis yang diterimanya adalah H1, maka secara parsial atau individu berpengaruh secara signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Yang berarti variabel kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, selanjutnya kita akan mengambil keputusan nilai SIG di sini. Sekarang kita ke hasil outputnya dulu. Di sini untuk kemandirian belajar atau X1 mempunyai nilai SIG adalah 0,000, yang berarti nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk hipotesisnya ini, H1 diterima, di mana kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, selanjutnya kita kembali dulu ke output. Di sini untuk variabel X2, untuk T hitungnya ini kan mempunyai angka 8,882. Nah, untuk T tabelnya tadi kan 1,97419. Yang berarti di sini T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu nilai SIG
sebentar. Nah, untuk nilai SIK motivasi berprestasi atau X2 di sini adalah 0,000 sama seperti tadi, berarti 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Yang berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, sekarang kita ke outputnya dulu. Di sini di tabel ANOVA kita bisa lihat bahwa F-nya itu kan 99,450, dimana ini sudah mencakup variabel X1 dan X2. Nanti untuk hitungannya itu untuk nilai F hitung dan untuk T-tabel itu terpisah dari variabel X1 dan X2. Nanti sekarang kita lihat di kolom degree of freedom yang residual, yaitu kan 168. Sekarang kita kembali dulu ke PPT. Nah, di sini kita akan ke pengujian koefisien determinasi. Untuk pengambilan keputusan ini kita bisa lihat di tabel model summary pada kolom R-square. Oke, sekarang kita ke hasil output. Oh iya, ini. Di sini R-square-nya ini adalah 0,542, di mana 0,542 ini adalah setengahnya dari angka 1 atau mendekati angka 1. Maka kesimpulannya adalah jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, kita kembali dulu ke output. Di sini di kolom adjusted R-square ini mempunyai angka 0,537. Jadi nantinya itu jadi tuh kesimpulannya ini tuh mempunyai angka yang positif gitu. Berarti sama di sini kesimpulannya nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square yang bernilai positif. Nah, di sini kan tadi nilai R-square-nya itu kan 0,542. Berarti kan mendekati angka 1. Nah, sisanya dari 0,542 ini itu kita bisa jelaskan untuk faktor lain. Dan untuk R-square ini itu adalah kuadrat dari R gitu. Ya, segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.